welcome to Indonesia. Wow, Masya Allah, keren banget ya. indah banget ya. Oh iya, kita ini dulu nge-vlog, lupa lagi gimana. Alright guys, ini aku udah sampai nih ya. Oh, man, this is insane. Keren banget lah pokoknya ya. Indonesia just never stops to amaze me. Dan sekarang aku lagi ada di desa wisata Candi Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Dan di sini tuh guys, pemandangannya keren banget. Dan di sini aku sama Iren. Nah, dia nih yang ngajakin aku nge-trip bareng di sini guys. Dan diajakin ke sini gitu. Iya dong, kamu kan udah sering keluar negeri. Kamu udah pernah ke Jerman, ke Turki, tapi jangan lupa di Indonesia masih banyak banget tempat-tempat yang keren. Ren, Yes. kita kemana lagi ya? Nah, sekarang aku mau ajak kamu ke tempat proses pembuatan tas rengkot. Penasaran? Yuk. Ayo boleh. Let's go. Besar. Bisa buat ke pasar? Oh iya, kalau mau tahu caranya. Selamat datang di Cadijo, Sugeng Rawuh Mbak Irene. Ternyata lagi di Borobudur jenengan. Ini Mas Vicky nih ya, selamat datang. Mas Vicky, Mbak Irene, ini adalah anak-anak lokal desa Candirejo yang lagi belajar main gamelan. Nah, tadi itu adalah orkes singkat dari anak-anak. Keren. Keren. Mau join? Boleh? Boleh. Boleh dong. Boleh Ya. banget. Yang kedua, mukulnya 2 kali 5. 25, 25, 26, 26. Mas Vicky, Mbak Iren, setelah main gamelan, yuk tak ajak ke Home Industri Slondo. Oh boleh, ayo. Yuk. Wah, menarik banget, tapi sayang banget aku nggak bisa ikutan. Ya ampun, ini Padahal yang ngajak kan? dia yang ngajak di padahal gimana sih Ren? Semoga next time bisa datang lagi. Oh iya, ya, kami tunggu pokoknya sering-sering kita di Rejo ya. Sip. Ya, Kita berdua aja kali. Ya, oke, Nah, yuk. pokoknya. Bye. Mas Adi bentar ya, tadi temanku nelpon nih Oh, iya. dan aku nggak bisa angkat. Aku Monggo, silakan. Oke, boleh ya. Silakan. Hola tío, ¿qué pasa? Sí, es que no estoy en Jakarta ahora mismo, estoy en este pueblo y se llama Candirejo, en la ciudad se llama Magelang, ¿vale? Lo siento, es que no puedo responder tu llamada, ¿vale? Y estoy aquí con mis amigos y ya está, estoy en la casa de local aquí y esto, tío. Si quieres jugar, jugas algo. Más tarde, ¿vale? Oh, permisi. Ya. Wah, dari Joko ada ngomong apa tadi, Mas? Oh, ya. Tío, te puedo llamarte un poco más tarde, ¿vale? Hasta. Chao. Mas, tadi ngomong bahasa apa tuh, Mas? Kok bahasanya nggak karu-karuan saya dengar dari dalam itu? Itu bahasa Spanyol. Oh, bahasa Spanyol. Bisa berapa bahasa, Mas? Oh, Vicky sekarang bisa 4, 5. Cuma yang satunya masih belajar. Ya, semuanya juga masih belajar sih sebenarnya. Cuma yang satunya ini ya masih oke lah. Oh, gitu. Oke. Bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, Rusia, bahasa Turki. Wah, mantap. Bagus Gitu. sekali. Anak muda. Belajarnya berapa tahun, Mas? Dari 2020. Iya. 2020 itu Rusia sama Spanyol. Kalau Turki ya baru. Belum sampai setahun juga. 6 bulan juga belum sampai. Berarti Jadi baru banget. hampir 2 tahun lebih ya, Mas? Iya, benar. Wah, udah mantap sekali bahasanya. Itu otodidak atau memang ada les atau seperti apa itu? Otodidak. Memang senengnya belajar bahasa. Oh, gitu. Iya. Oke.
Boleh nanti anak-anak muda sini diajari bahasa seperti tadi, Mas? Ya boleh banget dong. Melihat apa ya teman-teman di sini. Instruksinya langsung nanti ya. Boleh ya? Boleh ya. Kita Siap, ngajari di sini boleh kayaknya nanti. seru banget. Iya, maksudnya ngeliat di sini ya Mas Arsyad juga kayaknya bahasa itu penting banget ya. Kalau menurut Vicky kayak penting banget, apalagi di sini kebanyakan katanya tadi ini ya 80% itu dari orang ini mulai dari mancanegara, bener ya. Ya setidaknya bahasa Inggris gitu kan. Inggris sama Spanyol juga tadi ada. Iya. Ada orang-orang Spanyol juga kesini ya? Iya. Tidak hanya Spanyol, Italia ada. Italia ada Tapi lagi-lagi juga ada yang ini, Mas, Suriname. Suriname itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Iya, Tapi mereka pakai ngoko. ngoko. Itu juga harus belajar, Mas. Iya, Vicky harus belajar banget nih. Bahasa daerah cuma bisanya bahasa Minang doang. Gitu. Iya, iya. Tinggalnya di sana lama ya. Iya, bener. Begini Pak Tatak, tadi ketika saya bersepeda dengan Mas Vicky itu Mas Vicky tanya tentang pengembangan desa wisata. Sebenarnya saya juga sedikit ada informasi dari Pak Tatak, tapi untuk lebih jelasnya Mas Vicky kami ajak ke sini untuk ya ngobrol-ngobrol tentang pengembangan desa wisata Candirejo. Jadi ya Vicky penasaran ya, maksudnya gimana sih caranya desa Candirejo ini bisa jadi desa yang mandiri, itu desa wisata yang mandiri. Gitu. Ya kalau bercerita itu prosesnya panjang, Mas. Ya, jadi prosesnya panjang sekali. Kita memang mengawali pada waktu itu ide gagasan kita kan muncul. Kita itu dekat dengan Candi Borobudur, ya. Tapi di Borobudur itu di sana banyak wisatawan. Kita ibaratkan di sana itu ada madu. Madu kan enak, Mas, manis ya. Tapi madunya itu tidak mengalir ke desa-desa di sekitar gitu. Apalagi merembes gitu, Mas. Tahu merembesan? Iya, Kalau mengalir itu banyak, merembes itu kecil sekali gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ide gagasan kami mengangkat Candirejo ini nanti sebagai desa wisata. Nah, sebagai desa wisata ini kami tidak sendiri, Mas. Memang kami butuh beberapa orang. Nah, pada waktu itu memang kita sampaikan ke pemerintah desa. Jadi ke pemerintah desa tanggap, kita bareng-bareng membentuk sebuah tim kelompok kerja. Oh iya. Nah, tim kelompok kerja ini nanti akan bertugas paling tidak merumuskan ya. Tadi paling tidak membuat sebuah perencanaan, visi misi, nanti sosialisasi dan juga sampai benar-benar ke masyarakat bawah. Karena Candirejo ini luas, Mas. Kami bangun desa wisata ini Candirejo secara keseluruhan, secara luas ya. Ada 15 dusun gitu, Mas. Kira-kira seperti itu. Ya memang terkait konsep pengembangan itu tidak lepas dari sadar wisata dari masyarakat. Tentu saja juga program dari Kemenparekraf tentu saja juga sangat membantu kami dalam meningkatkan kapasitas masyarakat di pelatihannya seperti itu. Iya, dan ya Vicky benar-benar ini ya kaget lah ya. Maksudnya ngelihat Pak Tatak juga, Mas Arsyad kayak begitu antusias gitu ya, dan masyarakat-masyarakat lain juga yang kayak bantu bareng-bareng gitu ya buat menjadikan desa ini sebagai desa mandiri gitu. Dan juga anak-anak kecil. Ini anak-anak kecil ini kayak menyambut wisatawan itu dengan apa ya, penuh gembira gitu, kayak jadi semuanya itu ikut berpartisipasi gitu ya. Dan iya itu yang kayak yang aku benar-benar appreciate banget sih. Jadi memang awal mulanya kita supaya tadi semua masyarakat itu sadar akan wisata ya. Itu kan juga perlu sebuah proses. Prosesnya memang panjang, Mas. Kami membangun desa wisata ini kita persiapkan kurang lebih 7 tahun. Mulai dari sosialisasi, mulai dari perencanaan juga, terus eksekusinya, sampai dengan kita ada pelatihan-pelatihan dan juga kesiapan sampai dengan seperti saat ini gitu. Ya, terkait eksekusi yang disampaikan Pak Tatak itu tadi memang tidak serta-merta hanya satu orang pionir saja, tapi ternyata ada banyak dari lembaga desa, dari pemerintah desa juga itu berperan, kemudian dari lembaga desa membentuk kelompok kerja, seperti yang disampaikan Pak Tatak tadi, kemudian di tingkat kelompok kerja itu mereka memberikan istilahnya edukasi ke masyarakat, ini loh Candirejo mau dibuat desa wisata, jadi penyiapan di masyarakat itu memang penting, jangan sampai tamu itu udah datang, kita kaget, ini mau diapakan tamu itu? Iya, benar-benar. Karena tadi juga di sini kayak semua itu nanya dari mana Mas? Iya, gitu ya. Iya betul. Terus kayak senyum gitu, nyapa, asik sih, seru banget. Itulah yang di awal pasti kita tekankan ya. Jadi kalau orang Jawa kita yang paling mudah ya. Kalau memang dulu di program pemerintah di Kemenpar kan ada nama Sadar Wisata dan Sabta Pesona. Kalau kita yang paling gampang supaya mencari orang Jawa kita pakai strategi. Jadi kita pakai bahasa Jawanya. Jadi ada 3 ini, yaitu gupuh, lungguh, dan suguh. Gupuh itu ya kita kalau ada tamu ya, kita saling menyapa, kita ramah, senyum gitu ya. Terus kita lungguh,
Ya, seperti ini kita duduk-duduk ini dipersilakan duduk. Kalau ada makanan lah ini yang namanya suguh seperti ini. Silakan dinikmati. Jadi kita memberikan pelajaran pada masyarakat seperti itu gitu. Iya benar. Dan apa ya? Ini pertama kalinya juga kan Vicky kesini dan kayak ya ke desa wisata lah gitu ya. Dan ternyata ya maksudnya di Indonesia itu desa wisata itu pas banget kayak buat healing gitu. Jadi bukan hanya apa ya suatu tempat yang bagus pantai atau ini atau itu. Jadi tapi sebenarnya kayak experience sama warga-warga desa, ya. Memang terkait kegiatan paket wisata itu memadukan antara budayanya, kemudian aktivitas masyarakatnya, kemudian di alamnya, di agropertaniannya juga kita tuh salah satu paket yang jadi andalan di kami memang masih dokar tour atau sepeda tour keliling desa menggunakan dokar ataupun sepeda, kunjungannya ke industri seperti tadi kan. Praktek di selondoknya kemudian ada main gamelan juga dan menikmati snack tradisional dan apa ya semua yang tadi kita cobain juga ya dan aku udah cobain juga hari ini kayaknya itu yang membuat orang-orang luar negeri itu senang banget karena mereka itu senang banget culture orang luar negeri itu senang banget culture jadi kayak ketika mereka kesini kayak mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang di sini dan makanya mereka senang banget sih kayaknya dan kayaknya orang-orang Indonesia harus lebih membuka ininya lah ya buat cobain yang kayak gini dan ini juga baru pertama kali dan aku benar-benar amazed sih. Terkait kegiatan desa wisata itu memang mulai masif 2009 ya Pak. Itu lewat dana PNPM pariwisata itu. Kemudian dilanjut lagi kemarin ada pelatihan sadar wisata 5.0 seperti itu. Ya, banyak kegiatan yang dulunya ego sektoral sekarang sudah menjadi satu kesatuan, entah itu dari pariwisatanya, kemudian Kementerian Desanya itu juga sudah saling melengkapi. Dan juga ini bisa membantu pelaku pariwisata juga ya, masyarakat di sini gitu ya. Jadi sejak adanya program ini, apalagi khususnya kan kalau kami kan sudah generasi kolonial, kalau ada milenial kan, nah kami orang tua ya pengen mewariskan seperti itu. Jadi pada adanya gerakan sadar wisata, sosialis sadar wisata ini juga bisa membangkitkan lagi untuk khususnya anak-anak muda. Benar. Jadi itu sangat bermanfaat sekali berkaitan dengan program dari Kemenparekraf gitu. Dan juga bisa kita tambahkan Mas, desa wisata ini supaya bisa berkembang ya harus dikelola dengan baik gitu. Makanya harus ada pengelolanya. Nah pengelolanya ini kalau di Candi Rejo ya kolaborasi Mas. Antara yang tua dan yang muda. Itu penting sekali Mas, seperti itu. Makanya tadi ngelihat kayak dari semua generasi ada ya. Yang tua ada, yang remaja ada, yang anak-anak kecil pun ikut gitu dan aku benar-benar wow, that's amazing. Gitu. Dan terkait regenerasi itu memang Pak Tatak pernah menyampaikan dulu diramalkan desa Candirejo itu hanya bertahan 7 tahun. 7 tahun, tapi ternyata sampai sekarang kita masih eksis ya. Pola yang kami terapkan memang yang keterbukaan di administrasi sebenarnya lewat kelembagaan yang Pak Tatak tadi sampaikan. Lewat koperasi kita mempunyai kewajiban ke desa memberikan laporan setiap 3 bulan sekali, kemudian di masyarakatnya kita mempunyai kewajiban 1 tahun sekali untuk memberikan laporan. Laporannya itu adalah terkait jumlah kunjungan, kemudian pendapatannya berapa. Pendapatannya ini yang akan biasanya jadi apa ya? Seperti api, itu bisa membakar atau bisa menghangatkan seperti itu kan. Ketika keuangan ini tidak terkelola dengan baik, tidak transparan, otomatis ya masyarakat akan menggugat seperti itu sebenarnya. Ya, mungkin gambarannya kira-kira seperti itu, Mas. Jadi memang butuh sebuah proses, ya. Jadi sebuah proses, memang ini penting sekali kita di dalam membangun desa wisata ini. Kalau kita membangun desa wisata ini kan, benar tadi Mas Hersi kan, bahwa kita membangun desa wisata ini menggabungkan antara daya tarik wisata alam maupun buatan, juga budaya, aktivitas masyarakat akan didukung oleh akomodasi dan akomodasi dan atraksi gitu ya. Karena itu penting sekali. Jadi kami sering berpesan pada teman-teman kalau mengembangkan desa wisata ya jangan jual tiket, tapi jualah sebuah paket. Kalau paket supaya kan mengena Mas. Mulai dari ada homestay, ada transportasi lokal, ada pemandu lokal, tadi ada juga nanti yang menyediakan makanan dari ibu-ibunya, ada kelompok kesenian, juga ada kelompok pertanian lah, banyak sekali Mas. Karena ini sebuah desa itu isinya pasti
tadi ada beberapa kegiatan. Bagaimana kita mengkolaborasikan desa wisata ini supaya nanti menjadi sebuah pendapatan yang ada di masyarakat. Tapi kami dulu juga berpesan kepada masyarakat, kita tidak akan merubah ya masyarakat ini dari mereka mata pencarian sehari-hari sebagai petani, tapi nanti berubah menjadi sebuah pelaku wisata. Tapi wisata ini adalah merupakan terobosan, merupakan satu tambahan pendapatan untuk masyarakat, seperti itu. Ya, dan aku juga udah lumayan sering ya keluar negeri gitu kan, dan ya satu hari 2 hari setelah itu ya udah lupa, oh oke gitu ya, bagus pemandangan segala macam. Nah kalau ini tuh beda gitu loh, kayaknya kapanpun bakal diinget gitu, wah Mas Ersid nih yang dulu gini, bener gak sih? Ya jadi kayak kehangatan bareng-bareng, waduh warga desanya itu seru banget. Dan satu lagi mungkin berkaitan dengan tadi kita nyebut jual paket, dan yang kita kembangkan di sini kan memang ada beberapa paket, mulai dari paket yang 2 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari, 1 malam, sampai dengan live in kita ada di situ, Mas. Tergantung juga ada permintaan kan seperti itu. Jadi kadang-kadang hanya pengen kesini melihat suasana malam, makan malam, atau istilah sananya itu dinner gitu, Mas. Waduh. Ada siapa itu? Assalamualaikum, Pak Tatang. Waalaikumsalam. Mas Vicky lagi toh? Oh. Ya Allah. Ini ada Mas Vicky toh, ya Allah. Betul, Mbak. Saya Iya, ngefans kamu baru berat ya, kesini, Mbak. Pak. Iya, gimana kabar, Mbak? Ya Allah, Mas, boleh saya minta selfie? Oh boleh dong. Aduh, ini tenanan loh, ini wah, ganteng tenan ya Allah. Matur nuwun Pak Tatang, Mbok mau minta tolong dibantu. Boleh, kita bantu. Mas Armel ora kene. Siap. 1, 2, 3. Iya. Iya. Mantap. Oke, saya juga pengen selfie. Oh, nggih, enggak Pak. Boleh, Tak nanti dikirim ya. Nah, kita kelihatan. Oke. Matur nuwun lho Boleh, Pak. Teh. Waduh. Sama-sama. Ini dalam rangka apa Mas Vicky di sini? Ngobrol-ngobrol aja nih sama Mas. Oh, ya Allah. Ya, karena Iya. Vicky baru ini kesini, baru pertama kali. Ya ampun, kasihan Iya. banget. Gimana kesannya Mas? Seru banget sih. Seru Iya, ya? ketemu sama warga-warga di sini. Heeh. Mas Ersid, teman-teman. Mas Ersid, Beda Pak lah Tata. gitu. Beda ya, beda sama yang di luar negeri kan? Beda. Ya di Indonesia saja Mas, masih banyak yang bisa dieksplor di sini. Kayak Nah. enak aja gitu, mereka nyambut Iya. segala macam, sampai anak-anak juga. Iya. Vicky senang banget anak-anak. Jadi Vicky mau nanya ya Bu ya, Tanya oh Mas. gimana sih Bu program kampanye sadar wisata? Itu tuh maksudnya apa, dan bedanya dari program lain itu kayak gimana sih? Jadi gini, yang membedakan kampanye sadar wisata dengan program yang lain itu kedalamannya Mas. Kedalamannya, dalam kita itu. Dalam. Jadi ini adalah program dari World Bank. Kita kerjasama dengan World Bank, multi years, selama 2 tahun. World Bank, Dunia. Bank Dunia. Ada banyak sekali tahapan. Yang pertama sosialisasi, ada pelatihan, pembuatan proposal, pendampingan yang sekarang lagi saya lakukan. Kemudian ada nanti penilaian, yang terakhir ada apresiasi. Jadi sampai 2023 itu dalam sekali. Termasuk di desa Candirejo ini yang memang sudah luar biasa. Iya. Supaya Candirejo ini bisa menginspirasi desa-desa yang lain. Right. Terus apa lagi Mas pertanyaannya Mas? Iya, maksudnya ada, terus juga ada berapa jumlah desa ya yang ikut dengan program Oh ini? banyak Mas. Banyak. Nah, ada 65 desa yang di program 65? seperti ini. Wow. Di 6 DPP. DPP tahu nggak Mas? Nggak tahu. Destinasi pariwisata prioritas. Oke. Itu ada 6 DPP yang kita intervensi. Ada Toba, ada Borobudur, Yogyakarta Prambanan ini, ada Bromo Tengger Semeru, ada Lombok, ada Labuan Bajo, ada Wakatobi. Nah ini Mas baru BYP toh? Kapan kita bisa kemana? Waduh, kemana aja mah, Vicky ayo Iya, lah. toh? Kalau kayak gini ayo. Boleh Cocok. kemana aja. Iya. Terus ada nggak kesan dari perilaku pariwisata yang ikut dengan program ini? Wah, banyak Mas. Banyak. Jadi yang paling bikin saya itu terharu, itu kita kan ada program yang ada keberlanjutan supaya mereka bisa ada kita hubungkan dengan pentahelix. Jadi pemangku kepentingan seperti industri, akademisi, komunitas, asosiasi kita hubungkan supaya mereka itu bisa melanjutkan program kita. Nah, ada salah satu di Desa Jerowaru itu di Lombok. Mereka itu mengajukan CSR ke PLN. Itu tadinya mengajukan 5 juta malah dapat 231 juta loh Mas. Dan itu tuh buat saya terharu. Ini nggak usah nangis, nggak apa-apa. Iya, tapi itu begitulah. Jadi kalau kita sudah dalam terlibat dengan masyarakat desa itu benar-benar itu nggak akan bisa terlupakan Mas. Kebahagiaan kita itu kan kalau kita bisa berkontribusi banyak ya. Benar. Itu kebahagiaan Sama sih, sejati. aku juga.
Ini juga ya kebahagiaannya itu ketika bermanfaat buat orang lain. Nah, bisa menginspirasi orang Bisa banyak kan. menginspirasi Sama orang dengan banyak. Candi Rejo bisa menginspirasi desa-desa yang lain ya Pak. Sama, Luar sebenarnya biasa loh, 11-12 Mas. nih kita sama Iya, Candi Rejo. iya. Makanya pas baru datang ke sini langsung gitu. Gitu ya Mas. Sama saya juga pas itu Mas bikin lagi Aduh. gitu loh. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa? Saya itu ada banyak rombongan nih, Oh, ada Mas. rombongan. Saking asiknya saya tak, iya saya mau pendampingan dulu. Makasih ya Mas Vicky, di Indonesia saja, nggak usah ke Turki, nggak usah kemana. Oh iya. Terima kasih loh Bu Eli. Nyon sewu, ini tadi buat teman-teman. Silakan, kalau mau silakan. Ini, Guys. ini sekalian. Tak sangon iki lho guys. Pak Tatak, Mas Vicky, monggo, matur nuwun lho. Saya pamit dulu ya. Oh, Jim, monggo, silakan, Monggo. hati-hati ya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Guys, let's go. Buat Pak Tatak, buat Mas Hersit juga, Mas, makasih banyak ya. Tadi udah ngajakin jalan-jalan, dan buat Pak Tatak juga thank you banget nih. Udah menjadi inisiator ya berkembangnya Desa Candi Rejo. Vicky pengen ini deh, mungkin Mas Hersit sama Pak Tatak mungkin ada pesan-pesan buat penonton yang lagi nontonin video ini. Mungkin dari Mas Hersit boleh duluan? Di kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan, rasakan dan nikmati sendiri kegiatan paket wisata yang ada di Indonesia khususnya, kemudian terutama di Candi Rejo juga. Iya benar. Di sini adalah kegiatan yang memadukan antara aktivitas alam, kemudian aktivitas warganya, kemudian seni budayanya juga ada. Kemudian jelas kegiatan sadar wisata yang kemarin itu memacu teman-teman semua yang ada di desa wisata khususnya. Dan kami berharap juga Mas Vicky mengunjungi desa-desa yang ada di Indonesia khususnya. Ya, buat Pak Tatak mungkin? Dari kami gini aja Mas, kalau kita kembangkan desa wisata, paling tidak kalau dalam filosofi Jawa ya, itu ora ono jongko kang kajangkah tanpa jumangkah. Jadi tidak ada sesuatu cita-cita ya, kita kembangkan desa wisata, kalau kita tidak melangkah ya tidak akan tercapai. Contohnya seperti ini Mas, jadi kita harus memang benar-benar semangat gitu Mas. Itu kira-kira dari kami. Terima kasih. Oke guys, aku juga ini udah jalan-jalan banyak banget, udah ngobrol banyak banget nih hari ini ya. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Hersit yang udah ngajak jalan-jalan. Tadi ada sama Iren juga kita, sama Mas Hersit juga. So fun. Mungkin salah satu perjalanan aku yang terbaik banget karena aku tuh suka interaksi sama orang guys. Apalagi di sini tadi ya benar-benar intimate banget. And that's just amazing. Dan ya, ini kayak sharing, aku bisa sharing ke kalian dan aku juga bisa healing sendiri gitu. Karena banyak masalah nih guys. But ya, untuk kalian semuanya yang nonton, kalian wajib banget nih ya datangin ke desa-desa, karena aku juga bakal datang ke desa-desa yang lain juga. Sekarang di Candi Rejo, next time we don't know, let's see ya. Pokoknya sadar wisata, wisatanya di Indonesia aja. And guys, jangan lupa ya nonton video ini di YouTube-nya Kemen Parekraf. Thank you guys so much. I'll see you later. Peace. Terima kasih atas kejadian. Terima kasih. Kanan. Rombongan, iya toh? Salah. Sebelah kene kanan. Wes jan. Pokoknya sadar wisata. Wisatanya di Indonesia saja, ya toh? Lah kepiye toh kok ditinggal meneh rombongan? Sik, enteni. Wah!